Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini banyak sekali isu mengenai repo saham ya. Bagi Anda yang mungkin masih belum mengerti apa sih repo saham itu, nah kita akan bahas di video kali ini. Cuman sebelum kita membahasnya, teman-teman silahkan subscribe dulu ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kemudian teman-teman jangan lupa juga kunjungi website saya di investor.id. Ya, di situ ada banyak sekali informasi mengenai pembelajaran saham-saham yang lainnya ya, pembelajaran mengenai metode saham teman-teman bisa dapatkan melalui website tersebut ya, atau teman-teman tinggal klik linknya saja di dalam deskripsi di video ini. Sebenarnya transaksi repo ini sudah terjadi sejak lama ya. Kalau teman-teman sering membaca berita mengenai Pak Beni Cokro dengan saham MYRX-nya sebelum kasus Jiwaraya ini, Pak Beni Cokro ini juga sering disebut sebagai bandar repo gitu ya. Tapi sebenarnya transaksi repo itu legal. Artinya legal itu ya bisa dilakukan, bahkan kita sendiri bisa melakukannya. Bahkan sekarang Pegadaian pun itu juga mengeluarkan produk repo saham. Kita bisa pakai transaksi repo dengan Pegadaian, artinya kita gade saham kita di Pegadaian itu bisa. Jadi repo itu bisa dikatakan sebagai gadai dengan jaminan saham. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Lalu bagaimana mekanismenya sendiri? Sebenarnya mekanismenya ini sangat customize ya, jadi tergantung dari agreement yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, ini saya ingin mencontohkan atau saya ingin mengilustrasikan saja bagaimana sih transaksi repo yang biasanya itu sering dilakukan ya. Karena saya sendiri juga pelaku juga dulunya, saya waktu kerja di bank itu saya pelaku transaksi repo juga. Cuman bedanya repo dengan underlying surat berharga ya, atau surat utang. Di saham pun itu juga sama, repo dengan underlying saham ya, surat berharga berupa saham. Nah, mekanismenya seperti apa? Langsung saja kita lihat di gambar berikut. Nah, ini saya ilustrasikan, misalkan PT ABC melakukan transaksi repo saham ASII dengan PT XYZ. Jadi kita ambil contoh untuk underlying sahamnya itu adalah ASII. Nah, itu ada mekanismenya itu terjadi dua kali ya. Jadi pertama adalah tanggal repo, kemudian saat jatuh tempo repo. Nah, berarti ABC ini memberikan saham ya, atau menjual sahamnya ke XYZ. Menjual sahamnya ke XYZ, saham ASII dilemparkan ke XYZ, kemudian XYZ itu memberikan uang kepada ABC ya, PT ABC. Nah, jadi ABC ini pinjam uang ke XYZ dengan jaminan saham ASI. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu jatuh tempo ya, katakanlah waktu untuk reponya atau jangka waktu reponya ini misalkan 6 bulan gitu. Jadi setelah 6 bulan saatnya pinjaman itu dikembalikan, kira-kira seperti itu. Maka PT ABC ini akan memberikan uang pokok kepada XYZ plus bunga. Jadi ada tambahan bunganya ya, karena pinjam meminjam ini. Kemudian saham ASII ini dikembalikan dari XYZ ke ABC. Jadi seperti buyback. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya. Di sini yang dimaksud uang ini adalah nilai pinjaman senilai dengan harga saham dikurangi haircut. Ya, nanti akan kita ilustrasikan di slide selanjutnya. Kemudian haircut itu merupakan penilaian lender terhadap risiko penurunan harga saham sebagai kolateral. Ya, jadi haircut itu semacam diskon, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, terjadi perpindahan kepemilikan atas saham sebagai kolateral, tetapi hak dan kewajiban atas saham tersebut tidak berpindah. Jadi kalau misalkan ASII ini memberikan dividen misalkan, maka dividennya itu tetap dibayarkan kepada PT ABC ya, jadi bukan kepada XYZ. Misalkan saat outstanding repo, jadi di pertengahan jangka waktu repo itu ASII memberikan dividen, maka dividen tersebut tetap menjadi haknya PT ABC. Karena sekali lagi saham yang dijual ke PT XYZ ini sifatnya hanya sebagai kolateral. Penjelasan selanjutnya adalah seperti ini ya. Saham sebagai agunan. Jadi dalam repo saham itu artinya saham itu sebagai agunan pinjaman. Nah, pinjaman yang diberikan senilai saham yang diagunkan dikurangi dengan haircut.
Nah, ilustrasinya seperti yang saya jelaskan di awal, ya ABC, PT ABC punya saham ASII sebanyak 1000 lot misalnya ya. Harga saham ASII saat ini 5.000 per lembar. Dan sesuai dengan agreement antara PT ABC dan XYZ, haircut yang dipakai sebesar 40% ya. Haircut yang disepakati sebesar 40%. Maka uang yang diterima ABC adalah 1000 lot dikalikan 40% dari 5.000 ya. Jadi 5.000 dikurangi 40% dikalikan 1000 lot. Maka ketemu angka 300 juta rupiah. Jadi 300 juta rupiah ini pinjaman yang diterima oleh PT ABC. Jadi istilahnya adalah 300 juta rupiah pinjaman PT ABC terhadap PT XYZ ini di cover oleh 1000 lot saham ASII. Sekarang muncul pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika harga saham ASII turun? Katakanlah turun dari 5.000 menjadi 4.000. Maka PT ABC wajib top up saham. Ilustrasi lanjutannya akan menjadi seperti ini. Nilai agunan awal adalah 5.000 ya, harga 5.000 dikalikan 1000 lot, artinya nilai dari sahamnya 500 juta. Jadi 500 juta dapat pinjaman yang bisa dicairkan adalah 300 juta, kira-kira seperti itu ya. Berarti nilai agunan sekarang karena harga sahamnya turun menjadi 4.000, maka nilai agunannya berkurang nih dari 500 juta menjadi 400 juta. Padahal kesepakatannya adalah haircut 40%. Maka ada nilai 100 juta rupiah yang perlu di top up. Nah, 100 juta rupiah ini anggap saja di dalam agreementnya adalah top up saham. Maka PT ABC ini wajib menambah saham kepada XYZ, yaitu saham ASII. Nah, kita hitung-hitung mendapatkan hasil seperti ini. Berarti nilai 100 juta rupiah kalau harga saham saat ini, harga saham ASII saat ini sebesar Rp4.000 per lembar saham, maka perlu 25.000 lembar saham yang perlu di top up ya, atau yang perlu ditambahkan sebagai agunan ke PT XYZ ya. 25.000 lembar saham ini setara dengan 250 lot. Nah, itu adalah sekilas mekanisme transaksi repo pada umumnya. Tetapi sekali lagi transaksi repo ini sangat customized ya. Jadi tergantung agreement dari kedua belah pihak. Agreementnya ya bisa saja misalkan nih untuk masalah top up. Bisa top up saham, bisa sebagian dananya dikembalikan. Jadi kalau tadi ada selisih 100 juta, maka 100 juta itu dikembalikan ke PT XYZ, itu bisa. Kemudian dalam penentuan harga ya, penentuan harga haircut dan juga harga sahamnya itu juga bisa di customize. Artinya kalau misalkan saat transaksi atau tanggal settlement repo harga saham yang disepakati adalah 5.000 per lembar saham. Kemudian saat jatuh tempo ketika buyback pun itu harga sahamnya tetap ditentukan sebesar 5.000 per lembar saham, itu juga bisa. Ya, jadi sangat customized sekali. Dan customized ini tentu dituangkan dalam agreement yang telah disepakati. Agreement itu biasanya sih kita sebut sebagai GMRA ya. GMRA ya, General Master Repurchase Agreement. Itu biasanya standar yang dipakai untuk transaksi repo. Oke, mungkin itu sekilas mengenai mekanisme transaksi repo ya. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kepada Anda, dan jangan lupa juga untuk share video Anda ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga mengetahui mengenai mekanisme repo ini. Sekali lagi jangan lupa kunjungi website saya di investor.id. Ya, silahkan teman-teman bisa temukan produk-produk mengenai pembelajaran saham dalam website tersebut. Oke, sekian dari saya. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.